Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, hari ini adalah pelajaran matematika wajib bersama saya Bu Eringga Dwi Nur Ikhwatin. Nah, di semester 1 ini materi matematika wajib di kelas 10 ada 4 bab. Nah, hari ini kita bahas bab pertama, yaitu yang berjudul nilai mutlak. Mungkin materi ini merupakan materi baru buat kalian, karena di SMP materi ini mungkin belum ada. Jadi, silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya, karena ini ilmu baru buat kalian. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, apa itu konsep nilai mutlak? Sebelum itu, kita harus tahu nilai mutlak itu lambangnya seperti apa. Nah, di sini nilai mutlak kita lambangkan dengan tanda pagar 2 seperti ini ya. Jadi, kalau kurung itu kan biasanya agak melengkung. Nah, ini tidak seperti kurung, jadi dia lurus seperti angka 1 tapi agak panjang, jadi seperti pagar. Nah, sebagai contoh penulisan notasi tanda mutlak seperti ini. Jadi di dalamnya sini dikasih angka dan dibatasi oleh 2 garis. Nah, notasi nilai mutlak 5 menyatakan jarak 5 satuan dari titik 0 pada garis bilangan. Artinya apa? Nah, coba perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini ada garis bilangan. Nah, 0 berada di tengah-tengah. Nah, ketika kita amati jarak 0 ke kanan, jarak 0 5 langkah ke kanan sampai angka 5, di sini ada 5 satuan. Artinya dia loncat ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, lalu 0 ke kiri sampai angka min 5 atau negatif 5, dari 0 sampai min 5 di sini juga loncat 5 kali. Maka 0 ke kiri juga 5 satuan. Yang kita hitung adalah banyaknya loncatan. Ya, jadi kalau 5 ke kanan 5 satuan, 5 ke kiri 5 satuan, sama-sama 5. Jadi di sini bisa dinotasikan seperti ini. Sehingga tanda mutlak 5 sama dengan tanda mutlak min 5. Artinya sama dengan 5. Maksudnya apa di sini? Maksudnya berapapun langkah dari 0 ke kanan ataupun 0 ke kiri, maka hasilnya tetap positif. 5 ke kanan ataupun 5 ke kiri, dia berapa banyak langkahnya? Langkahnya adalah 5 satuan, yaitu 5. Yang dihitung adalah langkahnya. Jadi, di sini nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Jadi selalu positif atau 0. Jadi dia nggak ada yang bernilai negatif. Sekalipun min 5 ketika dikasih tanda mutlak, hasilnya tetap. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Kok bisa sama-sama positif? Nah, kita lihat di definisi nilai mutlak.
Nah, definisi nilai mutlak X. Nah, ada nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, di sini kalau saya baca, di sini ada dua definisi. Jadi yang baris pertama, yang atas, sama baris yang kedua. Kalau dibaca, nilai mutlak X itu sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan X ketika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, baris yang kedua, nilai mutlak X itu akan sama dengan min X ketika X-nya kurang dari 0. Nah, X sendiri itu apa? X adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Nah, bilangan real adalah bilangan yang berada di sepanjang garis bilangan, meliputi 0, bilangan positif, bilangan negatif, pecahan, desimal, dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang ada di sepanjang garis bilangan. Itu semuanya adalah bilangan real. Nah, mungkin kalian sedikit bingung untuk membaca simbol ini. Maka nanti akan saya bantu untuk mengartikannya. Nah, kita artikan satu persatu dari yang bagian atas. Nah, yang atas saya tulis, jadi nilai mutlak X di sini sama dengan X untuk X lebih dari 0. Artinya apa? Artinya nilai mutlak X itu akan sama dengan X itu sendiri ketika X-nya itu lebih dari 0. X lebih dari sama dengan 0 itu berapa ya? Nah, artinya semua bilangan yang lebih dari sama dengan 0. Berapa saja semua bilangannya lebih dari sama dengan 0? Berarti 0. Nah, 0 ikut karena di sini tandanya sama dengan, berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa jadi koma-koma juga 2,5, 3,5, 4,5 atau 4,99 berapa. Nah, itu semua lebih dari 0. Pokoknya di sini syaratnya X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka ketika dia dimutlakkan, dikasih tanda nilai mutlak, maka dia menjadi dirinya sendiri, sama dengan dirinya sendiri. Untuk lebih mudahnya, di sini saya artikan. Ketika ada suatu bilangan yang lebih dari atau sama dengan 0 dan bilangan itu berada di dalam tanda mutlak, maka nilainya sama dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat ke contohnya. Misalkan ya, nilai mutlak 5. Nah, kita lihat nih yang ada di dalam tanda mutlak ini berapa bilangannya. Bilangannya adalah 5. 5 itu apakah lebih dari sama dengan 0? Iya kan, pastinya. Nah, karena lebih dari sama dengan 0, maka nilainya berapa? Maka nilainya sama dengan bilangan itu sendiri atau X itu sendiri. Di sini X-nya kan diganti 5. Maka nilainya sama dengan X itu sendiri, yaitu 5. Jadi nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Begitu. Nah, selanjutnya ke baris yang kedua, yaitu nilai mutlak X sama dengan min X untuk X kurang dari 0. Artinya apa? Ketika ada X berada di dalam tanda mutlak, dia akan sama dengan negatifnya
atau negatif X ketika X-nya itu kurang dari 0. Jadi syaratnya X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu maksudnya apa? Artinya semua bilangan yang kurang dari 0. Berapa saja bilangan yang kurang dari 0? Bisa jadi min 1, min 2, min 3, min 3,5 misalkan. Itu semua bilangan yang kurang dari 0. Atau dengan kata lain, bilangan negatif. Jadi semua bilangan yang kurang dari 0 adalah bilangan negatif. Nah, agar lebih mudah, di sini saya artikan seperti ini. Apa arti simbol ini? Nah, simbol ini bisa diartikan seperti ini. Ketika ada suatu bilangan yang kurang dari 0 berada di dalam tanda mutlak, maka nilainya sama dengan negatif dari bilangan tersebut. Bagaimana ya maksudnya? Kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Nah, negatif 7. Negatif 7, kalian lihat nilai mutlak dari negatif 7. Negatif 7 itu apakah kurang dari 0? Ya, benar kan? Kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, maka ketika dia berada di dalam tanda mutlak akan menjadi negatif dari dirinya sendiri. Jadi, hasilnya nilainya adalah negatif dari dirinya sendiri. Berapa dirinya sendiri? Dirinya sendiri adalah min 7. Negatif dari negatif 7. Nah, double nih negatifnya. Jadi ketika bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini negatif, maka nilainya adalah sama dengan negatif dari negatif 7. Seperti itu. Negatif dari negatif bilangan itu kan, karena bilangannya adalah negatif juga, maka negatif dari negatif 7. Bagaimana kalau negatif ketemu negatif atau min ketemu min? Min ketemu min, maka jadi plus. Maka ini sama dengan 7. Seperti itu. Dari sini bisa difahami ya. Nah, kalau masih bingung, coba kita ke contoh yang lain. Misalkan saya punya contoh tanda mutlak 16. Nah, yang paling mudah adalah kita lihat dulu bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Bilangan yang ada di dalam tanda mutlak di sini kita lihat sesuai definisinya. 16 itu masuk ke dalam lebih dari sama dengan 0, apa kurang dari sama dengan 0? Lebih dari sama dengan 0, apa kurang dari 0? Masuknya yang lebih dari sama dengan 0. Karena lebih dari sama dengan 0, maka hasil nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri, atau nilainya sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak, ya kan? Atau nilainya bilangan itu sendiri. Berapa bilangan itu sendiri? Yaitu 16. Seperti itu ya. Selanjutnya ada contoh lagi. Nah, negatif 4 atau min 4. Nah, kita lihat dulu min 4 ini masuk ke dalam yang lebih dari sama dengan 0, apa yang kurang dari 0? Oh, ternyata min 4 itu kurang dari 0. Maka ini hasil nilai mutlaknya adalah negatif dari dirinya sendiri. Berapa dirinya sendiri itu? Dirinya sendiri adalah min 4. Maka negatif dari min 4. Nah, negatif dari min 4. Negatif ketemu min atau min ketemu min, maka jadi plus 4. Seperti itu. Lalu contoh lagi. Nah, 3. Nah, positif 3 ini kan, 3-nya kan positif. 3 masuk ke dalam lebih dari sama dengan 0, apa kurang dari 0? Pastinya lebih dari sama dengan 0, maka sama dengan nilainya sendiri atau bilangan itu sendiri, yaitu 3. Nah, ada contoh lagi, misalkan
nilai mutlak dari negatif 10. Nah, kita lihat negatif 10 itu masuk ke dalam lebih dari 0 apa kurang dari 0? Negatif 10 pastinya kurang dari 0. Nah, karena dia kurang dari 0, maka nilainya adalah sama dengan negatif dari dirinya sendiri, negatif dari yang ada di dalam tanda mutlak. Yang ada di dalam tanda mutlak adalah negatif 10, maka negatif dari negatif 10. Nah, seperti ini. Negatif dari negatif 10 berapa? Min ketemu min, lagi-lagi berarti jadi positif, yaitu plus 10. Nah, dari tadi kita kan melihat yang ada di tanda mutlak ini positif sebelah sini, yang di sini negatif. Nah, kalau 0 bagaimana? Nah, kalau ada nilai mutlak 0, nah nilai mutlak 0 dia ikut yang mana? Dia ikut yang lebih dari sama dengan 0 apa yang kurang dari 0? Pastinya yang ikut yang lebih dari sama dengan 0, maka dia sama dengan dirinya sendiri. Berapa dirinya sendiri di sini nih bilangannya? Yaitu 0. Nah, maka nilai mutlak 0 adalah 0. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan yang saya kasih tanda merah ini. Di sini yang ada di dalam tanda mutlak, dia bernilai negatif. Lalu ternyata ketika kita cari nilai mutlaknya menggunakan definisi ini, hasilnya adalah positif, ya kan? Bilangannya tetap, tapi hanya berbeda tanda saja. Yang di dalam tanda mutlak dia negatif, ternyata setelah dicari nilai mutlaknya hasilnya positif semua. Nah, sekarang lihat lagi. Di sini yang ada di dalam tanda mutlak di sini positif semua, ya kan? Lalu hasilnya ternyata juga positif. Nah, di sini kita lihat, di sini tanda yang ada di dalam tanda mutlak positif, hasilnya positif. Lalu yang di sebelah sini, yang di dalam tanda mutlak negatif, yang hasil akhirnya juga positif. Di sini ada kesamaan, yaitu hasilnya, hasil akhir dia sama-sama positif. Meskipun di sini di dalam tanda mutlak di sini negatif, tapi hasilnya tetap jadi positif. Maka kesimpulannya apa yang bisa kita peroleh? Nah, kesimpulannya nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. 0 ini ketika tanda mutlak 0 ya. Yang positif ini selalu bertanda positif. Sekalipun yang ada di dalam tanda mutlak ini negatif, hasilnya tetap positif. Jadi yang kita pegang di sini adalah kata-kata ini. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Jadi nanti ketika kita mengerjakan soal, karena kita sudah tahu kuncinya di sini nilai mutlak selalu bernilai positif, jadi kita boleh untuk tidak menggunakan definisi ini untuk mengerjakan soal ini. Nah, nanti kita coba ya, biar nanti lebih mudah, karena ketika kita mengerjakan pakai definisi ini mungkin dari teman-teman semuanya agak kebingungan, harus mencocokkan mana yang lebih dari 0, mana yang kurang dari 0 begitu. Tetapi ketika kita sudah memegang kata-kata ini, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, maka akan sangat mudah sekali. Jadi misalnya seperti ini, nilai mutlak 5, pasti 5, selalu positif. Nilai mutlak min 7, pasti 7, positif. Nilai mutlak 4, pasti 4, positif. Jadi nggak perlu lagi cara yang di bagian tengah ini. Jadi langsung berpikirnya lompat, gitu ya. Paham ya dari sini? Nah, kita ke contoh-contoh soal. Nah, jadi patokannya, kata kuncinya adalah nilai mutlak itu selalu bernilai positif atau 0. Kayak gitu ya. Nah, ini kata kuncinya saya tulis di sini.
biar nanti kita selalu ingat. Yang pertama, misal saya punya nilai mutlak 7. Jadi nanti kita langsung jawabnya cepat. Jadi harus positif. Di pikiran kita harus positif gitu ya. Jadi nilai mutlak 7 pasti sama dengan positif 7. Jadi nggak ada yang negatif. Nilai mutlak dari min 13 hasilnya positif 13. Nah, jadi selalu positif. Nah, nilai mutlak 5 dikurangi 2. Nah, bagaimana ini? Maka harus dihitung dulu yang ada di dalam tanda mutlak. 5 kurangi 2 berapa? 5 kurangi 2 adalah 3. Jadi menjadi nilai mutlak 3. Jadi tanda mutlaknya tetap harus ada. Ya, kita hitung yang dalamnya mutlak dulu. Jadi nilai mutlak 3. Berapa nilai mutlak 3? Pasti positif 3. Nah, selalu positif. Lalu ada lagi nilai mutlak 3 dikurangi 7. Berapa 3 kurangi 7? 3 kurangi 7 adalah min 4. Jadi menjadi nilai mutlak min 4. Berapa nilai mutlak min 4? Yang diingat-ingat harus positif. Maka hasilnya positif 4 ya. Lalu ada lagi, nah soalnya seperti ini makin panjang, gak usah khawatir. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam tanda mutlak. Kita lihat 4 dikurangi 2 berapa? 4 kurangi 2 adalah 2. Maka di sini tanda mutlak 2, nilai mutlak 2 ditambah dengan 3 kurangi 8 adalah min 5. Jadi nilai mutlak min 5. Nah, setelah itu nilai mutlak 2 adalah 2, ya kan? Ditambah nilai mutlak min 5 adalah positif 5. Jadi selalu positif. 2 ditambah 5 berapa? 7. Nah, seperti itu ya. Paham dari sini ya. Lalu ada lagi soal yang lebih kompleks. Nah, di sini ada 2, tapi di luar nilai mutlak. Lalu apa artinya? Ketika ada bilangan di luar nilai mutlak, maka itu artinya dikali. Jadi 2 dikali nilai mutlak min 5 ditambah 8. Begitu. Jadi begini. 2 dikali nilai mutlak 5 min 5 ditambah 8 berapa? 3 kan pastinya. Maka nilai mutlak 3. Berapa nilai mutlak 3? Nilai mutlak 3 pasti 3, ya kan? Selalu positif. 2 dikali 3 berapa hasilnya? 6. Gitu ya. Paham dari sini ya. Lalu selanjutnya, nah lebih panjang lagi nih. Jadi sangat gampang sekali. Kerjakan dulu yang berada di dalam nilai mutlak. Selalu diingat, yang di dalam nilai mutlak harus dikerjakan dulu. Nah, di sini 4 dikurangi 9 berapa? Min 5, ya kan? Maka menjadi seperti ini. Nilai mutlak min 5, 4 dikurangi 9 min 5 ya. Dikurangi, ini tetap dikurangi. Karena ini 3 di luar nilai mutlak, maka artinya dikali. 3 dikali, lalu 5 dikurangi 3 itu 2. Maka 2 berada tetap di dalam nilai mutlak. Selanjutnya tetap nilai mutlak dikerjakan terlebih dahulu. Menjadi seperti ini. Nilai mutlak min 5 menjadi positif 5 di sini, ya kan? Nilai mutlak 2 menjadi 2. Nah, 3-nya tetap. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana cara mengerjakannya? Karena di sini ada pengurangan, ada perkalian. Apa yang didahulukan? Yang didahulukan adalah perkaliannya. Maka ditulis di sini 5 dikurangi 3 dikali 2. Maka 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Seperti itu. Paham ya dari sini? Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Ini, wah, nilai mutlaknya double-double. Di luar ada nilai mutlak, lalu di dalam ada nilai mutlak lagi. Lalu bagaimana ini?
Lagi-lagi yang perlu diingat, dahulukan yang berada di dalam nilai mutlak. Nah, kalau nilai mutlaknya 22 bagaimana? Maka dahulukan yang paling dalam. Jadi dari dalam sendiri kita lakukan operasinya. Jadi kita bikin nilai mutlak paling luarnya harus tetap dikasih nilai mutlak. Lalu yang paling dalam ini dikerjakan. 4 dikurangi 5 berapa? Min 1. Min 1 ini masih berada di dalam nilai mutlak yang bagian dalam, ya kan? Maka di sini nilai mutlak bagian luar ya. Lalu di dalamnya nilai mutlak min 1 dikurangi 7. Nah, selanjutnya karena yang di dalam nilai mutlak ini masih ada nilai mutlak, jadi nilai mutlak yang ada di dalam ini harus dicari nilainya. Maka nilai mutlak min 1 itu berapa? Ingat, harus berpikir positif. Nah, maka menjadi nilai mutlak min 1 adalah positif 1. Nih ya, dikurangi 7, 7-nya tetap. Nah, kalau seperti ini kan nilai mutlaknya tinggal 1 aja di bagian luar, karena nilai mutlak yang bagian dalam sudah kita cari nilainya. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 7 berapa? 1 dikurangi 7 adalah min 6. Maka menjadi nilai mutlak min 6. Seperti itu. Berapa nilai mutlak min 6? Nah, lagi-lagi harus berpikir positif. Nah, maka hasilnya positif 6. Seperti itu. Paham ya dari sini? Nah, nanti ketika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini dengan baik, dan semoga ilmu kalian bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.